Halo semua, kembali lagi di cerita Riman Jailana. Pak Samin adalah seorang pemulung tua yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia berjalan kaki membawa gerobak tuanya untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual. Hidupnya sederhana, namun ia dikenal sebagai orang yang baik hati dan tidak pernah mengeluh. Suatu pagi, ketika embun masih membasahi dedaunan, Pak Samin melewati sebuah gang sempit yang jarang ia datangi. Di ujung gang itu, ia melihat tumpukan kardus bekas yang tampak berantakan. Dengan semangat, ia segera mendekat untuk mengumpulkan kardus tersebut. Saat ia mulai mengangkat salah satu kardus, tiba-tiba ia mendengar suara lirih seperti tangisan. Pak Samin berhenti sejenak, mencoba memastikan suara itu. Awalnya ia mengira itu hanya suara kucing. Namun tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dengan rasa penasaran dan cemas, Pak Samin mengangkat kardus di atas tumpukan itu. Betapa terkejutnya ia saat menemukan seorang bayi mungil yang dibalut kain tipis terbaring lemah di sana. Bayi itu menangis pelan. Tubuhnya tampak kedinginan. Pak Samin segera melepas baju lusuhnya dan membungkus bayi tersebut. Astagfirullah, siapa yang tega membuangmu, nak? Kata Pak Samin dengan mata berkaca-kaca. Tanpa ragu, ia membawa bayi itu ke gubuk. Di perjalanan, ia mencoba menenangkan bayi itu dengan cara mengusap-usap punggungnya. Sesampainya di rumah, ia memberikan susu yang ia beli di warung terdekat. Meskipun kehidupan serba kekurangan, ia bertekad untuk merawat bayi itu. Hari demi hari berlalu. Pak Samin mulai mencari informasi tentang siapa yang membuang bayi tersebut. Ia bertanya kepada warga sekitar, namun tak seorang pun mengetahui asal-usul bayi itu. Hingga akhirnya ia melaporkan temuannya ke kantor polisi. Polisi memuji tindakan Pak Samin dan segera melakukan penyelidikan. Sementara itu, hubungan antara Pak Samin dan bayi yang ia beri nama kita sebut Anggun. Anggun menjadi sumber kebahagiaan baru dalam kehidupan Pak Samin. Pak Samin mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa cinta seorang ayah pada anaknya. Beberapa minggu kemudian, polisi mengabarkan bahwa mereka belum menemukan orang tua bayi tersebut.
Karena itu, mereka menyerahkan hak asuh sementara kepada Pak Samin. Meski kehidupannya sederhana, Pak Samin menerima tanggung jawab itu dengan penuh cinta. Ia mulai bekerja lebih keras untuk memastikan Anggun mendapatkan kehidupan yang layak. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang wanita muda datang ke gubuk Pak Samin. Wanita itu mengaku sebagai ibu kandung Anggun. Dengan wajah penuh penyesalan, ia bercerita bahwa ia terpaksa meninggalkan bayinya karena tekanan ekonomi dan keluarga. Wanita itu memohon agar Dewi dikembalikan kepadanya. Pak Samin merasa dilema. Di satu sisi, ia ingin Anggun mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama ibu kandungnya. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan Anggun yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menyerahkan Anggun kepada wanita itu dengan syarat ia bisa memastikan bahwa bayi itu akan dirawat dengan baik. Dengan berat hati, Pak Samin melepaskan Anggun. Namun, ia tidak menyesal. Baginya kebahagiaan Anggun adalah hal yang terpenting. Sebelum wanita itu pergi, Pak Samin memberikan pesan terakhir. Rawat dia dengan cinta. Dia adalah titipan Tuhan dan jangan pernah tinggalkan dia lagi. Setelah kepergian Anggun, hidup Pak Samin kembali sepi. Namun di hatinya ia merasa tenang karena telah melakukan hal yang benar. Dan meskipun ia tidak lagi bersama Anggun, ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bayi mungil itu. Pesan moral dari cerita ini menggambarkan betapa kasih sayang dan kebaikan hati bisa mengubah hidup seseorang. Meskipun dalam kesederhanaan, Pak Samin membuktikan bahwa cinta sejati tidak memerlukan kekayaan, hanya ketulusan hati. Terima kasih untuk cerita kali ini. Jika teman-teman suka, silakan subscribe dan like. Terima kasih.